Ah, Edit. welcome back to their podium episode Sekian. sekian. Wis lali. Wes dah lama hiatus, akhirnya kita datang lagi. Selamat datang di episode kesekian. Saya hostnya di sini. Ini kita perkenalan dulu berarti ya sebelum kita masuk ini ya. Monggo. Ini host pertama kali nge-host setelah berapa episode ya? Fun fact, saya literally barusan disuruh nge-host, gak di briefing. Radit diperbudak Adrian. Wes ngedit udah di host. Ana jenenge You're my bitch, you are my bitch. Wah. Alah. Kok ngoro-ngoro sesuk sorry ya rek aku resign. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Raditya Fadlur Rahman, editor yang jadi host hari ini. Wes. Aku orang yang kan menjadi raja bajak laut. Salam kenal. Wibu akut Wibu akut yang menyibukkan diri. Wedes. Wes. Tadi kata Lah pergi ngono aja. Bet ketok gede ya. Wes kuetok ya jelas. Ya wis. Aku kepek ngomong apa ya? Iya apa? Si. Ya saya Adit sik biasa tapi gak ono. Ya siki bayangno anak Adit ya. Bayangno anak Adit. Gak cukup sih kayak gini. Cukup. Ada gede bang. Ya wis lah. Perkenalkan nama saya Iqbal Hakim. Penguasa daerah mana nih? Ya, penguasa daerah Kenjeran. Waduh, Mori. Penguasa maritim. Wes. Lagi kan bajak laut ya. Yo. Lebih sering nak One Piece itu apa? Sing musuhe bajak laut. Marin. Ya. Wah, sih. Aku baru ingat anjir. Lah wong jurusanku jenenge apa? Marine Engineering. Aduh, wes. Ya, untuk di episode sekarang sayangnya ya mungkin salah satu dari anggota kita kurang bisa mengikuti lagi. Real? Why? Kenapa dia tidak bisa? Kita jelaskan. Ya karena kita semua mahasiswa ini ya kan sudah bukan anak SMA lagi, kita sudah mahanya siswa. Aku kaget kita ditinggal dia ke Jakarta anjir aku. Iya loh, tiba-tiba ngomong di grup. Tiba-tiba di Jakarta. Di Jakarta rek. Lah ngapain? Gak masuk akal loh. Padahal kemarin sih di Surabaya tiba-tiba sorry rek Jakarta. Bawaan naik buruk tayo boy. Tapi iya loh. Tapi gak usah disinggung. Perlu disinggung. Singgung. Apa emang? Nggak apa. Itu kan katanya dia kan acaranya dari acara fakultas ya, kok bisa? Acara kan dia ke Jakarta 1 hari, otomatis kan naik pesawat kan. Masa naik bus? Iya. Nah, ya itu. Bisanya Mau berspekulasi kah ini ada acara apa? Kan nggak mungkin kan kalau ospek ke Jakarta. Sebenarnya sih kalau ospek enggak sih sebenarnya. Harusnya ospek enggak, tapi mungkin acara fakultasnya emang acaranya itu di Jakarta. Mungkin dia udah menjadi orang penting. Asik orang penting. Iya. Mahasiswa. Bener pasti orang penting lah. Percaya aku teman-teman. Nah, tapi menurutku sih kelihatannya bukan pure kegiatan fakultas ya. Kelihatannya cuma kayak dia itu ada hubungannya dengan fakultas, tapi kayak jauh banget. Tapi kalau misalnya mau dijelasin secara panjang lebar itu agak susah. Jadi akhirnya dia ngomong fakultas aja. Gitu loh. Ya, boleh. Ya, baik. Misteri. Kan cowok yang ganteng kan harus bermisteri. Salah. Asik. Kayak nih. Catet ya, catet. Gak udah aku udah capek anjir. Aduh. Ini kan sudah November ya. Terakhir kita podcast Oktober awal. Nah, berapa bulan? Oktober 1 bulan. 1 bulanan lah itu. 1 bulan cowok. Kuliahnya ada kayak aktivitas menarik itu, mungkin kegiatan menarik atau gimana gitu. Aduh. Iqbal sih. Aku udah Pewarah, bro. Waduh. Aku jadi gini. Sekitar sebulan ini tuh aku sibuk banget. Jadi hampir setiap hari itu aku ada kegiatan. Nggak ada 1 hari pun aku yang libur. Kalau aku nggak ikut satu pasti ada yang satunya. Kalau nggak ada yang satunya pasti ikut yang pertama. Gitu terus. Jadi sebenarnya karena aku ikut 2 kepanitiaan sama 2 istilahnya organisasi lah. Tim riset sih satunya sih ya. Organisasi 1 sama tim riset 1 ya.
Nah, sebenarnya kepanitiaan itu gak seberapa berat. Ya, karena kan kepanitiaan kan cuma kadang-kadang rapatnya dan workload-nya itu gak seberapa besar sebenarnya. Cuman yang dua terakhir ini organisasi sama magang ini, astagfirullah. Aku mau nekanin yang magang ini ya. Magang itu tim riset itu ya. Magang tim riset. Dan jadi magang tim riset ini jadwalnya itu tiap hari kecuali hari Minggu. Tiap hari. Terus pas kemarin kita sempat nonton kan hari Senin kemarin. Ya. That's what happened. Itu kebetulan masnya itu nggak bisa datang karena ada ada kegiatan terkait akademik. Katanya sih dia ngurus sidang sih. Karena kan ini minggu berapa sih? Minggu 12 ya? Minggu 12. Ya. Udah minggu. Oh, udah minggu 12 ya? Anjir, udah minggu 12 aja aku baru sadar. Wow. Ini udah quartermaster terakhir. Iya. Kan? Iya, ini udah November 4. Iya kan? Habis ini Novembernya mau berakhir. Ini 12. masuk minggu. Ya. Kurang lebih. Kuartil terakhir. Nah, yes. Ending kira. Yes. Tapi tambah sibuk bahaya, Cok. Begitu. Jadi aku tuh setiap hari tuh pasti ada kegiatan. Jadi pagi kelas, malamnya magang sampai jam 9. Dan setiap Sabtu itu kita ada komunal. Jadi kita per tim itu ngasih progres tugas kita itu gimana. Gitu. Dan itu astagfirullah, santai banget. Kemarin aja komunal itu kita presentasi ya. Mulai dari 4:30 sampai jam 8. Makanya kemarin itu gak jadi. Presentasi tak interogasi. Interogasi. Presentasi. Cuman ya banyak minusnya. Banyak kritikannya. Ada sesi evalnya gitu. Oh iya dong. Of course. Bukan kuliah. What the fuck is eval? Of course harus pakai eval. Bukan kuliah kalau gak ada Eval. Ada pasti. Ya gitu. Terus dibalancein sama organisasi itu juga susah. Sumpah, aku paling gak suka kalau misalnya hal-hal itu nabrak. Kayak aku harus pilih salah satu dan aku gak suka pilih salah satu. Anjay. Menyesal. Aku kan setia orangnya. Jadi harus memilih salah satu itu sulit. Aduh. Ngomong gitu kenapa kok aktif banyak Mas? Gak milih satu aja? Ya nggak milih satu aja Mas. Katanya setia. Katanya setia. Katanya setia tapi putus. Can we explain that? Can we go to that? Can we go to that right now? Stop. Nah, section berikutnya. Gimana Mas? Mas Raja Bajak Laut. Yo. Musuhku iki. Wes. Musuhku mosok gak kalah sibuk iki. Oh iya dong. Kudune luwih sibuk kalau gak sama sibuknya. Minimal paling terakhir pulang jam 3. Oh iya. Mohon maaf ini bukan isok turu sangar ya. Jadi alhamdulillah masih bisa pulang on the right time. Dan aku juga kalau misalnya pulang malam-malam my mom will get mad at me. Aku nggak bisa. Pokoknya harus jam 10 harus pulang. Kecuali kalau benar-benar ada kayak urusan panitiaan itu harus aku izin dulu. But like this 1 month has been insane. Holy shit. Kejadian yang apa ya, menarik lah atau yang berkesan apalah. Didatangi cutting di eval. Kamu apa? Aku ada cerita. Wis sejak kamu ngomong itu kayak kelihatan wah iki Radit ini berpengalaman nih. Do you remember like we made a video in like July or like August awal gitu, yang itu? Yang itu kayak High Future Me ya. Oh iya High Future Me. And I was like sekarang I didn't expect it would be like this. I didn't expect it would be like so crazy ini sih, cause for the past few months I was sibuk ya, tapi jelas banyak hal yang terjadi, banyak hal yang membuat kayak banyak cobaan-cobaan yang harus
aku terima. And okay, one of the things ini juga baru-baru ini sih, baru kayak November awal. I fucked up. Kenapa tuh bang? fakta congori kating ta fakta congori dekan ta ya apa iki apa nabrak wong Waduh. apa ditabrak wong Aku nggak kan, ya first thing of all, aku kan sekarang udah ngelayan mobil ya, mobil aku sendiri. Aku nggak akan bangga sama itu soalnya mobil kiri mobil bagian kiri spion sama mobil pintu itu bye hancur. Lah, ngapain? Jadi Bang? you see my car Hati-hati. it would, ya you know. Kamu taruh sana bang. Iya. kak pointer Tapi kayak Season berikutnya room tour ini mobilnya Agit. room tour mobilku yang udah penyok guys, penyok banget. Kok bisa? Nggak hati-hati. Hmm. Nah, cobaan tapi kayak Mobil. ya makanya Mobil. I didn't understand what's happening. Cuma nggak hanya itu, aku juga banyak dibengoi baru-baru ini sama satpam. Aku dibengoi sama satpam 2 kali anjir, sama satpam universitas. Terus masalah cewek ya, tapi itu nggak usah dibahas, itu nggak usah nggak penting. Tapi probably the yang benar-benar ngehit aku, I lost a good friend gara-gara aku sendiri. oke ya oke Just monggo tempat dan waktu dipersilahkan Aku nggak akan cocok gak sih aku Karena jadi karena MC gini banyak bilang banyak, tapi gara-gara aku sendiri sih. Karena aku asal nyoplos di Twitter, I say what I want, tanpa perhatian feelings orang lain, tanpa perhatian apa mereka mikirnya gimana, dan aku langsung kayak ya I don't care bla bla bla, and then that terus mereka kayak aduh padahal aku udah support kamu loh, aku udah terus, and then a few days later aku sadar yang aku lakuin. Masalahnya ini aku itu baru sadar yang aku lakuin kalau that is a bad thing itu a few days after, and then I was like, fuck, I lost a friend, canco, and it hurts. It hurts to them, but for me it hurts me a lot karena aku udah nyakiti teman, aku udah kehilangan mereka, dan maybe that because a lot of things yang aku lakukan secara buruk, tapi kayak aku nggak sadar aja gitu. Aku kemarin juga diberitahu makku kalau misalnya aku udah nyakiti banyak orang, nyakiti sepupu sendiri, makku bahkan bilang kalau adikku itu healing dari aku, which is kalau misalnya kayak mesti bicara sama aku itu orang nggak enak berbicara, and then like I always hurt people's feeling, banyak orang itu, and terus masalah keluarga, my grandma and my mom, and ya banyak lagi itu, and that just backfired sampai kayak I did a post di secondku. I thought like November is gonna be the best one, but I think it is like bulan yang benar-benar kayak cobaan itu banyak banget dari awal, dari tanggal 1 sampai sekarang kayak oh my god, cobaan terus mana kayak aduh stres banget. Dan kemarin tuh pas puncaknya itu sebenarnya kemarin pas ada acara kemarin tuh aku mencoba banget, karena especially kejadian itu sama with the girl I like ya. Aku padahal udah ya I'm not gonna tell you the details about that, but ya kemarin udah peak banget, dan sekitar makanya tuh kemarin Senin itu aku aja nonton soalnya aku stres, aku I need to see a friend, I just need to see orang yang bisa dengerin aku gitu. Makanya kemarin ngajak nonton Budi Pekerti yo balik yo, and then tapi kayak I don't know, pas aku ngajak itu ininya free, padahal katamu kan tiap hari itu apa ada lah ya, sumpah Dit, aku nggak tahu ya, itu tiba-tiba itu aku udah nungguin kan
aku udah nungguin dari pagi sampai sore itu nggak ada kabar. Baru jam 5 itu dia bilang, maaf ya Rek, hari ini nggak ada magang. Terus dia bilang, Bal, kamu free tak Bal? Iya, pas hari yang aku nanyain kamu free itu hari Senin. Pertanda, Bal. Bukan Selasa, bukan Rabu, bukan apa. Pas Pertanda. bener 1 hari kemarin doang Pertanda. aku nanyain. Sedang butuh dia. Iya, betul. And then like the universe works that way. Apa universe? It's kind of weird how the universe works and actually law of attraction and all that stuff. But after that happened, masalah-masalah masih berjalan ya, aku masih stres and bahkan kayak gara-gara yang kemarin tuh gara-gara her, aku sempet kayak aku bolos matkul karena kayak udah aku stres man, aku nggak kuat, I need to walk, I need to walk my shit. Terus kayak terus kemarin pas ketemu sama anak-anak itu aku merasa asing sama mereka, I don't know why, but I just like padahal kayak beberapa bulan lalu kayak I'm fine with these guys, tapi kenapa kalau sekarang kayak aku kok merasa nggak enak di sini, aku merasa nggak, I didn't feel accepted gini. Itu kayak pas perasaan kayak SMP dulu, bener-bener persis SMP, SMA nggak gitu SMP. Dan ini kembali lagi pas dulu SD kelas 6 itu pas pelajaran budi pekerti atau apa gitu, aku dikasih tahu guru pas dia masuk guru kepala sekolah pas itu kepala sekolah SMP kepala sekolah SD lupa. Itu kepala sekolahnya bilang the most interesting waktu buat kita sebagai pelajar itu pas nanti SMP sama kuliah. SMA itu biasa aja, dan itu kayak benar-benar terjadi. Like SMA aku ada apa-apa, SMA 2 tahun aku wibu, 1 tahun aku bergerak, and SMP itu udah hektik luar biasa. Kelas 8, kelas 9 itu udah I told you my stories di sebelumnya. Dan kuliah ini baru semester 1 udah geraknya luar biasa. I was like, that's life I guess. That's what Bertolak belakang sekali dengan saya. Ya nggak apa lah. But I guess you get dapat ya pelajarannya lah ya dari semua itu kan ya. Dapat pelajarannya enggak? Iya, dapat pelajarannya. Yang benar. Dapat pelajarannya aku. Dapat stresnya. Dapat stresnya juga. Dapat juga. Ya, jadi giliran saya. Aslinya Monggo ya. Monggo. Di kisaran Oktober November ini aslinya jujur ya, kalau saya ngomong sibuk enggak sesibuk Mas Maritim. Maritim. Ya. Musuhnya gua anjir, gua jadi raja. Aslinya untuk kepanitiaan aslinya acaranya masih belum hektik banget. Cuman kegiatan ospek sama ospek doang sih yang kayak closepar sama eval. Cuman ada, kalau ngomong pengalaman berkesan ada pas eval. Pas eval aku dimisui kabeh. Anjir. Dimisui. Bison balik. Matane. Itu hanya dimisui ke kon atau ke timmu? Kan itu kan eval kan ya otomatis satu angkatan kan. Tapi misuinya kayak gini, kronologinya. Berani Mas. Ojo nonton loh Mas. Sampai kata kayak link ya kok. Kalau di lo kayak kira masih kan. Soalnya pas itu kan eval kan angkatan. Kan kayak tunjuk random kan. Anggap aja aku di sisi kanan kan. Masnya itu nunjuk kanannya, nunjuk ke kiri, ngomong, yang kacamata. Kenapa gini nih? Aku tak kira mau kesana kan, aku kayak diem. Ini yang kon yang PDD udah. Enggak, beda. Oh, beda. Ini angkatan. Oh, angkatan. Kan kayak, kacamata. Kamu, iya kamu. Aku diem tok. Jangan. Terus marahnya aku, ya kamu. Bang, aku batin. Bangsat kon nunjukku no bangsat kok aku. Kurang enceng deh kalau. And then akhirnya aku kaget kan anjing. Aku mental itu. Aku siap coba ban, tapi gur-gur misu jancuk. Anjing, kamu kenapa? Aku akhirnya ngeblank akhirnya di apa ya? Digojoloki dikit lah. Tidak.
Saya tekan dipisui kok tekan dipisui sampai nak digojloki ya apa carane? Ono lah. Iku lah yo yes biasa eval biasa lah. Lika-liku mencari kesalahan. Eval pasti mau mencari kesalahan. Cari kesalahan. Ya itu soalnya itu kan itu eval. Itu urutannya masalahnya habis eval langsung pengukuhan. Jadi kayak ya Allah, ini pengukuhan kudu ngene rek. Tapi ya I guess ya gitu sih. Tapi selain di pengukuhan itu jujur standar aja sih, sumpah. Nggak ada kegiatan yang menarik. Ada lagi menarik itu mungkin ini sih, field study. Apa? Field study kan kayak kita keluar gitu. Kayak kita wawancara, observasi gitu. Field study nggak menarik sih, honestly. Nah, Enggak ya. tahunya. So sorry tidak punya. Makanya ITS lah. Yang penting kita masih bisa tidur. Bener cok. Yang penting catur, Cok. Di ulti aku cok. Tadi aja kemarin malam aja aku bangun tidur jam 2:30 cok. Kok bisa dengan Bangun jam 8. Minggu hari ini bangun jam berapa, Mas? Hah? Bangun Jam 8. pagi. Bangun fresh Fresh. Jam 8. jam 8. Sudah subuhan. Udah. Alhamdulillah. Saya subuh aja. Kesubuhan, mari subuhan ke rumahnya. Iya. Insya Allah, alhamdulillah ya aku rumah ya, gak kos. Gak bayang aku lek misalnya kos itu. Bablas sumpah. Aku ono kelas jam 7, wis jam 10 tangi wis. Jadi Bolos sekali gak ngaruh. Pernah ngomong kelas pernah tipsen gak? Wis nggak tahu. Gak tahu. aku masuk aku gak tahu. Kalau aku bolos. That's my pride lah, my fucking pride. Kenapa gak tipsen? Kayak apa? Nilai men. Katanya pengen. Enggak, I know. First thing first, mager aja bilang ke teman. Tapi aku bilang ke temanku tuh kayak kalau misalnya aku nggak masuk itu aku bilang kayak izin. Misalnya kemarin Senin kemarin aku juga bolos, bukan iya bolos, cuma aku bilang ke temanku aku izin sakit gitu. Tapi kalau kemarin Kamis aku literally bolos. Literally. Karena malas. Tim tidak pernah bolos. Tim tipsen. Aku gak pernah bolos. Aku tipsen, aku cuma 2 kali tipsen. Perasaan kita absennya pakai barcode kan? Kan bisa difoto. Oh iya. Enggak, gini. Tips and trick. Meskipun QR-nya yang di website dosen berubah-ubah, kamu foto itu tetap bisa kebaca. Oh. Tetap bisa. Jadi enaknya tipsen itu. Cuman kalau mau aman, tipsennya pakai HP-mu sendiri. Jangan pakai HP-nya temanmu. Soalnya nanti bisa kelihatan. Katanya cutting gue gitu. Makanya kalau misalnya temanku tipsen aku tak foto no barcode kok dewe sing nge-scan ate HP-mu dewe. Tapi bukannya kayak kita tuh ada pas kita nge-scan itu ada lokasinya kita kan? Iya, ya makanya itu. Oh iya itu. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Allahu Akbar. Allah. Kok malah religius anjir. Salah. Kepetek. Membahas mangga tuh. Enggak usah. Sewat. Payah. Mau bahas apa? Enggak apa. Itu suatu negara di Timur Tengah. Mau kita bahas itu. Enggak, jangan mending bahas percintaan lah. lebih family friendly. Kita harusnya we need to Apa? ya oke. setidaknya jangan netral itu loh. Ya wis lah. Jangan. Tapi ya apa ya? Free Palestine. Jancuk. Bajingan yo. Penting bahas. Luwe aman bahas Ukraina Rusia daripada itu. Ya enggak Cuma sih? dia. Orang. Anjir, saiki The fuck? perangnya kan iku luwe ke apa? Bukan agresi. perang. Apa sih? It's not a Oh, fucking ya. war. War It's of a attrition. fucking genocide. Rusia Ukraina. Oh keren Rusia. Oh lu. Kalau itu Notot ae. oh sih. Sabar lah. Ya war of attrition ya. Heeh. Kak apa bukan kalah-kalahan ya. Lama-lamaan. Tapi kalau lama-lamaan secara teknis harusnya Rusia menang kan. Oh, bisa. Iya. Secara sumber daya menang. Aku nggak mau ikut kayak perang tuh. Kenapa Indonesia nggak ikut perang?
Nak, Gak sesimpel itu. Nak, kamu umur berapa? Kamu umur berapa? Umur ya 18. Nah, udah punya KTP gak? Udah punya. Menurutmu kalau misalnya ada perang terus orang militer kurang orang, yang diambil siapa? Ya, Yang ber-KTP yang tau? ber-KTP. Yang ber-KTP tau? Ya. Ah, wis. Pikirno iku apa Indonesia gak perang? Perang kok seru. Ini salah, Cok. Mbok pikir perang field study ya, Mas. Bagaimana perasaan Anda ketika perang melawan Indonesia, Mas? Oh iya, jeduar. Iya, Mas, nggih. Buat apa, Dek? Buat UNER, Mas. Waduh, Perjuangan. paling mentok. Ngomong perang, mending perang ini. Kalian lihat nggak U17? U17, U19. Enggak. Nggak lihat. Enggak lihat. Oh, Itu Aku awalnya kaget kalau Piala misalnya- dunia kecil-kecilan. Iya, dunia Indonesia ya. Iya. Aku kaget kalau misalnya ada Piala Dunia pas awalnya itu. Iya kan. Itu emang sudah dari dulu kan itunya. Kayak Enggak, soalnya pernah ditolak sama Ganjar. ya masa Ganjar. Iya, Ganjar, Bro. Ya, oke lah. Gak kuat sih. Tapi boleh lumayan tuh aku untuk apa bisa ndelok boleh. Lumayan kan. Right. Sudah. Emang Indonesia sekarang kan emang itu gak sih lebih apa? Itu lebih apa? Lebih terbuka, Terbuka. bukan lebih terbuka, lebih banyak pendatang luar kan kayak Coldplay, Piala Dunia, Iya sih. kayak F1 juga, kayak F1, iya nggak sih? Apa lupa aku? Enggak tahu ya. Kudu F1. Mandalika itu apa? Apa? Mandalika lah. Kecap. Malika. Stadium Mandalika. Nah, MotoGP oh. apa sih? MotoGP. MotoGP. Sorry ja, uripku mek tangi turu. Kerja ulangi lagi. Alah, saking sibuk TS sampai nggak Saking ngikuti. iso terus sangaran Jan. Ah, Iya, aku suka ngeling-ngeling ya. yoi, kembali lagi. Ini lihat latarnya sudah berubah hitam. Ini Dikat. Dikat. ya, ini. Nah, ini kan tadi sudah bahas November ngapain aja nih ya. Tadi kan sudah bahas percintaan juga. Ini mungkin tadi Mas Adrian sudah ngomongin bahas percintaan. Mungkin Mas Iqbal. Tidak. Kenapa kamu tanya aku, Anjay? Tidak. Sudahlah, oke. Bagi penontonku yang setia. Oh, this. Aku pengen tahu kronologi kenapa bisa putus sih. Dari kapan ya? Dari kapan? Hah? Enggak kayak aku mulai hubungan itu dari kapan? 3 Februari. 3 Februari. Dicatat tanggalnya. Oke, siap. Ngapain? Buat apa? Nanti tampil 3 Februari. Lucunya tahu gak sih? Kayak aku hafal tanggal jadiannya, tapi aku gak hafal tanggal putusnya. Buat apa? Aku lupa, Buat coy. diingat itu yang menarik kan, yang berkesan. Putus itu jangan dibuat berkesan, dibuat lupakan. Siap. Datang kerjakan lupakan. Yoi. 3 Februari 2023. Hah? 2023. Iya. Gitu. Mau dijelaskan kah kronologinya? Boleh. Oh iya. Is she gonna watch this? Gak tahu ya. Oke. I don't know. Kalau mau lihat ya gak apa-apa sih. Itu suatu resiko dalam pembuatan konten ya. Orang yang kita mau dan orang yang kita mau lihat dan orang yang tidak mau dilihat itu bakalan bisa lihat. Yoi. Mau gak mau. Tidak bisa dilihat jin berarti. Anjir. Astagfirullah. Lha iki ku ana suara jin. Benar. Iya. Ini dari apa? Dari apa ini? Awal. Dari Boleh. awal 3 Februari kenapa bisa ya? Dia sampai putus. Oke, disclaimer ya. Ya. Aku cuma mau ngasih peringatan. Kalau mau ngasih catatan sih, bukan peringatan Ya. anjir. Catat peringatan ya. Ya, aku mau ngasih catatan kalau semua cerita ini berdasarkan dari perspektifku dan perasaanku. Jadi beberapa bagian dari ceritanya mungkin dilebihkan atau dikurangkan atau mungkin bahkan beda perspektif karena aku yang merasakan, ya kan? Karena ya memang begitu ya. Namanya suatu perasaan itu subjektif.
tidak bisa kita menceritakan suatu cerita itu fully objektif, itu susah gitu ya. Gampangnya aja wis, aku ketemu dia itu ketika GO awal kelas 12 toh Ya. awal kelas 12 itu aku ditawari ibuku, karena kamu itu udah kelas 12, kamu itu mau les atau enggak, menurutmu kamu butuh enggak. Sebenarnya dalam hati aku bilang, aku sudah kelas 10-11 bisa bertahan kok tanpa tanpa GO, aku tanpa Aku juga kok Les itu bisa aman. bertahan. Aku sama sekali nggak GO, nggak intent Kon- atau apa. Ngene terus kan. At least Yan. masuk lah, at least Yan. masuk. you survived because of me. Ya oke. Ya, besides the point. Ya. Gitu. Awalnya aku gak mau kan, ya kelas 10-11 aku bisa, tapi aku gak bisa resiko ya. Namanya kelas 12 kan waktu penentuan tuh, ya kan UTBK kan nggak bisa diulangi lagi. Ya. Bisa sih, cuman kayak Menyesal apa, kalau misalnya aku gagal pertama kali itu kan bakalan kena gitu. Ya. Yaudah, aku ngambil, oke, gak apa-apa les, tapi aku gak mau memberatin, yang paling murah aja lah. Kebetulan waktu itu yang paling murah itu ada diskon gitu dari nilai rapot. Ya. Aku dapat sekitar kalau nggak salah 6 juta per, ya buat semuanya itu 6 juta, sekitar 6 jutaan. Udah, aku daftar, aku dimasukin kelas kan, set, aku dimasukin kelas. Ternyata di kelas itu ada 2 orang lain yang dari SMA yang sama. Nggak jauh, nggak, ya setelah pertemuan kedua itu aku kenalan sama mereka, ya kan. Ternyata mereka itu satu kelas, ya gak penting lah namanya, kalian tidak kenal, Aku kenal. ya sudah, tidak relevan. Ya, jadi ada laki-laki sama perempuan kan, mereka itu sama-sama sekelas, dan kita bertiga itu dari SMA yang sama. Needless to say, namanya dari SMA sama ya, pasti duduknya bakalan bareng, Ya. kan? Karena ada connection, sense of belonging. Allah. Anjir. Ini menggunakan Saya belonging anjing. kata-kata jargon kuliah ya, Solid. ya solitus, gitu kan. Jadi aku biasanya kalau GO, menjalani hari-hari GO itu aku itu selalu di pojok kiri depan. Oke. Temanku di depan, jadi temanku itu yang laki-laki itu duduk di tempat duduknya tentornya sebenarnya, cuman Paling depan sendiri. iya, jadi kan ada baris gini kan, Ya. terus ada satu kursi yang agak miring gitu, Ya. ya dia duduk di situ, Lah, anjir, tentornya di mana dong? ya diambilin Oh. sebelah sana. Ya, ya. Ya, jadi dia selalu di depanku, aku paling pojok, yang temenku yang perempuan itu Ya. di samping, gitu kan. Ya gitu, namanya orang suka itu sebenarnya gampang banget ya. Kelihatan banget. Orang suka menyukai orang lain itu sangat gampang. Kamu cuma perlu ketemu mereka setiap hari, ya, mereka secara reguler lah. Dan kalau kamu mulai merasa nyaman, ya sudah, itu dimana rasa suka mulai Ya. bertumbuh-tumbuh ya. Waduh. Bagai bunga sudah mulai mekar. Itu kan suka ta? Kan suka tadi yang suka. Gitulah. Aku nggak bisa jawab itu. Dari mana tadi? Ya sudah ya. Itu dari kamu ketemuan. Udah menjalani hari-hari, ya ngomong. I guess I did I guess, karena kayak aku punya inclinasi kayak kadang ketika dia lagi bimbel gitu kan, bimbel dari sekolah ya, itu aku merasa aku pengen deh nganterin dia pulang gitu loh. Atau ketika temanku itu
nganterin dia pulang, kenapa nggak aku aja, aku dalam hati gitu. Gitu. That I guess I did I guess ya gitulah. Nggak lama ya, kita ngobrol seperti biasa kan, lumayan intens sampai suatu hari ketika uprak aku lagi nyiapin dekor di rumah temanku. Posisinya itu kita nggak chat selama 2 hari. Aku nggak tahu kenapa ya. Biasanya dia ngechat aku kan. Biasanya setiap hari kan ngechat ya. Tapi entah hari itu sekitar 2 hari atau berapa minggu, aku agak lupa ya. Itu dia nggak ngechat lagi. Tahu-taunya ketika ngechat, aku benci kamu. Dah gitu, tanpa ada kejelasan. Sudahan. Ya aku gak bisa mikirin itu karena aku sedang kerja, ya kan. Aku gak boleh mengganggu. Kerja. Itu kamu itu pas bilang aku benci kamu itu di chat. Dia chat. Oke lanjut. Sudah kan? Iya. Lupa. Itu teman-temanku satu kelompok itu setelah latihan itu kayak briefing, buka kita itu ada 5 orang laki-laki, setiap orang lihatin chat-chatku. Ini aman kok, Bal. Kenapa ya? Ya kan? Ya. Jadi sebenarnya chat-chat sebelumnya itu aman semua. Cuman konklusi yang diambil itu adalah dia itu sudah capek nunggu. Istilahnya. Oke. Begitu. Sebenarnya sebelumnya itu aku udah ditanyain. Ya kan? Aku sebelumnya itu udah ditanyain. Kalau kenapa aku itu ada temenku yang satu les itu mancing, kenapa sih kamu nggak pacaran sama dia, padahal orangnya di sana juga ya. Ya. Aku kan bilang ya udah, aku nggak mau. Kenapa? Karena aku takut kalau ada masalah dan masalah itu bakalan ngefek performamu di UTBK nanti, gitu loh. Aku nggak mau apabila aku itu hanya kayak bagian kecil dari hidupmu bisa merusak seluruh hidupmu itu loh. Anjay. Gitu kan? Ya, oke. Aku yang hanya sementara merubah sisanya, gitu loh. Itu awalnya begitu. Cuman ketika dia udah ghosting aku gitu kan, udah marahin, udah kayak ngambek gitu kan. Solusinya ya itu nembak. Sudah, akhirnya aku ngikutin aja, ya udah wis. Udah. Ayo pacaran yo. Udah 3 Februari kita mulai pacaran. Februari ngapain ya? Ya. Sumpah. Awal-awalnya itu kan biasa-biasa aja ya, kayak ya honeymoon, semacam honeymoon phase. Iya. Gitu kan. 1 bulan 2 bulan itu namanya honeymoon phase. Mesra-mesrane lah. Nanti ketika ada yang namanya ya, hati-hati ya Rek, buat kalian yang penonton itu, namanya 3-month rule and 5-month rule itu for real, sumpah real banget. Apa itu, Kak? Jadi ada suatu fenomena ya, Apa sih? ketika di bulan ketiga suatu hubungan itu bakalan ada sesuatu peristiwa yang terjadi. Gitu, pasti ada. Karena kalau aku analisis sendiri ya, itu karena kebanyakan waktu kita sudah melihat semuanya. Apa yang bisa ditawarkan oleh pasangan kita itu sudah lihat. Dalam 2 bulan itu udah cukup waktu untuk melihat semuanya. Dan ketika bulan ketiga kebanyakan dari orang itu sudah monoton, malas gitu. Maka dari itu banyak masalah di bulan ketiga sama bulan kelima itu biasanya banyak masalah. Keempatnya nggak ada. Surprisingly no. Keempatnya biasa. Ya gitu. Di bulan ketiga dan bulan kelima, guys. Itu bulan ketiga itu tiba-tiba beberapa kali dia itu kayak marah, nggak ngechat seminggu 2 minggu. Sudah. Aku itu selalu susah kan dapat. Aku kan ngerayu dia kan susah.
ya kan aku juga nggak tahu caranya karena aku kan pertama kali. Dan meminta kejelasan kepada orang yang sudah marah itu kan susah ya. Coba kamu marah, ya kan, marah Yo. tuh kesel gitu sama orang, terus kenapa sih kamu marah kesel sama aku, tambah marah, Iya iya. ya kan, sulit ngomongnya itu sulit. Ya. Tapi ya gitu, aku juga susah gitu menanggapinya. Aku nggak tahu menanggapi kalau kamu marah kepada aku itu gimana harusnya aku. Nah, beberapa kali kita ngobrol itu up and down ya. Jadi kayak ada waktu di mana dia itu marah-marah, diem, terus balikan, apa biasa, kayak gitu beberapa kali. Sampai ini di ujungnya itu ketika awal kuliah. Ketika aku gerigi kalau nggak salah, Ya. sekitar 2 minggu itu dia gak ngechat aku, di ghosting lagi. Ya. Sama lagi, aku tengah-tengah gerigi. Gerigi kita udah mulai tak? Belum. Belum. Aku tengah-tengah Belum. gerigi ya. Tiba-tiba dia ngechat aku benci kamu. Titik. Ya. Penting ya. Penting. Ya. Udah. Tapi kan kayak gimana ya? Jujur sih, kayak sedikit sakit hati ya. Aku lagi sibuk-sibuknya nih, tapi kamu nuntut buat perhatiin terus. Kenapa aku nggak dicari? Padahal aku nggak tahu itu aku Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu hampir setiap hari itu dalam rangkaian 2 minggu gerigi itu aku fullnya gitu loh. Jadi kayak dan kayak nggak ada kata semangat sama sekali gitu loh. Sudah aku bilang aku kayak agak marah kan karena dia kayak menurutku rasanya selfish banget gitu. Tapi pada akhirnya kita baikan di situ. Tapi walaupun kita baikan ya, setelah gini kan Amerta mulai ya. Ya, Amerta mulai dan dia kan mulai banyak tugas tuh. Biasanya Amerta kan banyak, ada Iya. yang buku Buku penugasan itu kan harus penuh kan, harus Ya. tulis tangan semua Ya. sama sekali. Tugas-tugas gak jelas. Itu dia sangat stres. Dan aku itu setiap kali ngomong semangat sama dia, aku jadi inget. Aku ngomong semangat sama dia, tapi dia ngomong semangat ke aku. Gitu kan. Sepele sih sebenarnya, sepele. Cuman ya kerasa aja di dalam hati kayak setiap kali aku ngomong semangat, tapi kemarin dia gak ngomong semangat ke aku. Gitu kan. Ya, oke. Aku nyemangatin, aku nanggepin dia kalau lagi sibuk tugas. Ya udah, semangat. Ayo bisa tak bantuin kalau ada kesalahan. Kalau kamu butuh apa tak bantuin. Ingat lagi. Aku lagi sibuk-sibuknya, kamu ghosting. Gitu. Tuh sampai beberapa minggu lah kita balikan biasa. Cuman agak sulit untuk komunikasi karena memang sibuk semua sih. Terus ini aku ya bagian yang terakhir ini seperti aku agak lupa ya. Kenapa ya aku tiba-tiba ngeblank ya. Sepertinya tubuhku mencoba untuk menyembunyikan ya. Waduh. Pasti. Sudah mulai klimaks ya. Subconsciousnya Klimaks ya. menyembunyikan. Ya udah. Jadi sekitar aku nggak tahu ya hari apa ya. Sekitar 23 Oktober ya. 23 Oktober. Ini akhir November ya. Ini mau Pertengahan. mendekati akhir November. November ya. Ya, sekarang apa? Berarti Sebulan. Ya 23 Oktober berarti ya. Sekitar 23 Oktober atau 26 ya. Itu posisinya dia 2 minggu gak ngechat aku. Hari ini berminggu-mingguan gak ngechat berarti ya. Itu semua terjadi karena 2 minggu sebelum tanggal 23 itu Nah. dia itu ngejak keluar. Dia itu ngejak keluar, ayo main hari Jumat, Ya. ayo main, ya kan?
ayo gak apa-apa, main kemana ya terserah, aku cuma mau ketemu aja sih, kalau aku mau kemana ya tak turutin. Tapi kayak ya udah hari dia ngomong hari Senin aja atau hari apa gitu loh. Tapi kan aku kan dia minta hari Sabtu, sorry. Ya. Dia hari Sabtu atau Minggu gitu, hari weekend aja. Aku tanya kan, kamu gak siap-siap buat UTS? Enggak, kan UNER minggu bebas apa ya? Minggu apa? Minggu tenang. Iya minggu tenang. Oh, minggu tenang. Tuh. Oh, nyata. Enggak anjir. Lah ya aku enggak. Enggak Iya. tahu lah beda-beda. Beberapa ada. Beberapa fakultas ada. Dia ngomong minggu tenang. Salahnya aku itu ketika Jumat itu aku kan lagi hektik ya. Jadi HP ku jam 11 itu ketika dia ngechat, aku di masjid kan. HP ku itu udah 5%. Jadi aku matiin kan. Aku gak ngejawab chatnya dia. Aku habis Jumatan itu aku praktikum. Habis praktikum aku interview. Habis interview aku meeting. Sampai jam 9 aku langsung tidur. Ya kan? Dah itu kan. Aku belum jawab chatnya. Ya. Sampai hari Sabtu belum aku jawab. Karena aku ada meeting juga kan dari jam berapa ya? Dari jam 10 sampai jam 3 kalau salah. Yang organisasi tadi. Ya. Capek. Aku gak mau apa? Karena aku ngeghosting sehari dan aku kayak aku tidak siap untuk menghandle ini ya. Jadi aku baru jawabnya itu hari Minggu. Salah sih itu. Salah sih. Emang salah. Ya udah, aku minta maaf kan. Ya minta maaf ya. Kayak kamu udah gak mau keluar lagi pasti. Udah, aku isinya minta maaf kan. Kan dibacanya baru Senin. Ya of course lah. Jelas pasti itu. Gak ngarah dibaca langsung. Gak dibaca gak dijawab. Ngambek Baru dibaca Senin tapi gak dijawab. Ngambek kok ya. Pasti. Hari Senin itu kan aku lihat readership-nya kan. Ya. Centang biru. Terus aku nyoba hari Senin itu ngomong guyon. Ya. Bisa kayak ngechat seperti biasa. Ya. Tapi bentuknya kayak guyon. Aku ceritain, aku kabarin. Ini loh, aku hari Selasa besok ulangan kalkulus. Aku nggak tahu bisa apa enggak. Ayo bismillah lah, bismillah dapat bagus. Tapi kalau dapat 100 nanti temanku minta traktiran semua. Anjing. Gitu kan? Ya. Aku bilang gitu. Terus jawab HMZ. Titik. HMZ. Oh alah ya. Udah. Terus kayak habis itu baru 2 minggu setelah HMZ. Terus aku ngechat apa lagi ya? Aku ngechat lagi. Sebenernya kelihatannya aku balik deh. Dia jawab minta maafku tadi itu HMZ. Oke. Terus aku ngabarin itu dia gak jawab. Oke. Sampai 2 minggu. Nah, di tengah 2 minggu itu ada sesuatu yang unik terjadi. Aku posisinya gak ngomong sama dia kan. Terus di hari ke-7 kalau salah, di hari ke-7 apa hari ke-10 itu aku diomongin kakakku. Kak, kamu masih sama Dinda kan? Aku rasa ya masih abu-abu lah. Kenapa kok tumben kamu tanya kayak gitu? Enggak, aku lo lihat di IG-mu bionya dia kok. Di biomu kan ada Instagramnya dia. Tapi kok di bionya dia nggak ada. Ini kan. Ya. Terus kayak, oke. That's weird gitu kan. Setelah itu habis itu malamnya aku lihat set, oh iya beneran nggak ada. Di situ aku lihat akunku kan, kok akunku ada yang kurang ya, kok rasanya ada yang janggal gitu di Followingnya, akunku. pas followingnya. Bukan, ada yang janggal di di postinganku.
ternyata postinganku kurang 1. Oh, yang pot bar pas itu. Nah, Ya, aku ingat dari tadi ini kan pot bar kan. jadi ketika aku lihat ke akunku itu, postinganku itu kurang 1. Tiba-tiba menghilang foto studioku sama dia. Aku aneh tuh. Dah, dan apa? Gitu kan? Jadi itu bentuknya kan fotonya collab ya. Jadi kalau Instagram collab itu kalau salah satu menghapus, dua-duanya di Hilang. kedua akun itu pasti kehapus. Gitu. Nah, dalam situ kayak aku ada di posisi yang sangat aneh. Aku merasa ragu, gitu loh. Aku merasa ragu. Aku mulai bukan doubt itu apa ya? Ragukan. Ya, aku meragukan apakah aku suka beneran atau sama dia, gitu loh. Apakah aku suka beneran atau aku cuma merefleksikan rasanya, gitu kan? Oh, kamu Refleksi suka? rasa gimana? Refleksi. Kayak membalas rasa itu, Ngasih feedback ya. membalas rasa. Tapi dari aku meragukan kayak aku beneran suka apa enggak sih? Apakah ini semua aku rasa suka, yang aku lakukan sebagai rasa suka itu beneran dari hati, dari aku atau sebagai respon, gitu loh. Karena memang aku sendiri kayak memang sulit merasa kayak sulit membuat inisiatif gitu. Iya kan, iya ya. Terutama kan mungkin di si dianya juga kan pasti akhir-akhir. Kalau misalnya lebih kayak dia, kalau kamu sama suka meskipun kamu ada usaha buat jawab gitu kan. Misalnya kayak di sela-sela, meskipun HP-nya lobat kayak ngabari atau apa gitu. Iya, itu sih. Udah, akhirnya aku minta jelasan kan. Jadi lucunya ya, itu kan posisinya aku 2 minggu nggak ngabarin 2 minggu nggak ngechat ya. Aku posisinya di left on red ya. Terus tiba-tiba aku lagi nongkrong sama temanku kan di kantin ITS. Tiba-tiba di sampingku itu ada orang tuh masang QR code. Iseng kan aku, "Mas, itu apa ya, Mas?" Ya. Aku bilang, "Oh iya ini Mas, ini QR code treasure hunt dari apa namanya yang kemarin itu tadi, yang terakhir JKT48 itu loh." JKT48 Apa ya? Itu gak ada. Bukan. Ada acara TED. bukan. Sejak kapan TED ada? Sejak kapan anjir TED ada JKT48? Yes, Kak Efek. Itu ada apa gitu? Ada event dari salah satu jurusan di ITS. Itu mereka itu jadi kamu scan QR code, kamu jawab beberapa pertanyaan. Nanti ketika kamu datang ke event, kamu bisa ngeklaim emas. Ya kan? Nah, aku bilang kan, "Oh, tapi aku nggak punya tiketnya, Mas." "Ya udah, Mas, tinggal beli, Mas. Lumayan, Mas. Tiketnya 90.000 tapi emasnya lebih dari 90.000 harganya," gitu kan. Terus kayak tawarin, "Ya udah, Mas. Awalnya kan 120 ya." Ya terus. Mas Mbaknya bertiga. Tak kasih 100 harganya." Gitu kan. Terus temanku mancing. Enggak, Mas. Itu loh, tapi lumayan buat apa? Baikan sama cewekmu." Ya kan? Ya. Diajak konser, dia suka JKT kan. Iya sih, ya udah itu, ada osinya ada kok gitu. Terus sama Masnya, iya, oh boleh nih Mas, saya kasih 90, harganya 90 Mas, buat 2 orang. Beli ya Mas. Iya Mas, oke, aku kemakan ya. Ya wis gak apa-apa Mas. Jadi di situ aku memutuskan berdasarkan perasaan yang aku berasa dan pengalaman yang aku rasakan sebelumnya. Itu aku mau tanyakan apakah dia mau lanjut atau enggak. Kalaupun memang dia mau lanjut, aku niatnya mau menggunakan tiket itu sebagai ya apa ya, do over. Ya do. Semacam do over. Tapi kalau enggak, aku akan jual tiketnya nanti. Oke. Gitu. Tapi
niatnya begitu ya. Ya. Tapi lucunya ketika aku mau transfer duitnya itu nggak bisa, BCA-nya itu nggak bisa. Aku nggak bisa masukin rekeningnya ke daftar transfer, kayak menolak gitu loh. BCA-nya menolak gitu. Yang bener. Di hari yang sama itu aku juga ngechat dia, aku butuh kejelasan bla gitu kan, kayak gimana kamu mau melanjutkan atau enggak. Aku memang salah, aku nggak menyangkal itu, tapi kalau kamu memang mau melanjutkan dengan kesalahanku seperti itu, emang kamu mau tak gitu. Kamu mau tak? Kalau enggak ya enggak. Iya. Oke. Dijawab besoknya. Itu kalau salah dijawab besoknya, kalau putus ngapain tanya aku? Gitu kan? Ya. Gimana? Kalau putus ngapain tanya aku? Ini sebenarnya apa, urutan chatnya agak kebalik-balik ya. Udah, dia kayak istrinya aku minta kejelasan kepada dia kan, dan dia itu kayak nggak seberapa responsif. Terus kayak ya pikirin sendiri gitu kan. Aku lagi nggak bisa mikir, aku lagi sibuk mikirin lagi mikirin UTS, aku lagi nggak bisa mikir jernih. Udah, terus dia ngomong please leave me alone. Udah, dari situ aku ngomong ya sudah, aku sebenarnya mau kejelasan, kamu mau lanjut atau enggak. Tapi kalau kamu mau aku just leave you alone, I'll do that. Suatu hubungan itu merupakan hal komitmen. Kamu harus setiap hari melakukan. Hubungan itu nggak beda jauhnya dengan gym, ya kan? Ya. Kalau kamu nggak setiap hari bekerja, nggak akan ada hasilnya. Hal yang unik dengan hubungan itu, kalau kamu nggak konsisten, nggak akan bisa bekerja. Iya. Gitu. Itu salahku. Walaupun kita berdua memang kurang dewasa dalam mengatur prioritas, dan aku juga nggak bisa bukan jujur ya. Aku nggak tahu perasaanku sendiri gimana. Jadi akhirnya begitu. Pelajarilah kesalahan, Rek. Oke, aku akan ingat itu baik-baik karena on the one side Iqbal's journey bersama is over and mine is just getting started habis ini. Iya. Amin. Karena kita sendiri juga saling memberi pelajaran, saling mensupport lah ya. Juga untuk pemirsa juga setelah mendengarkan ceritanya Mas Iqbal mungkin merasa empati atau merasa apa, silahkan komen di bawah. Kalau memang di komen. Boleh banget sih, langsung. Gue orang-orang hit komen. Ojo hit komen kan ya. Enggak Tak delete komen. Enggak digoleki adit tuh. Santai. Yes. Dah. Ya, ini kan mungkin karena sudah malam juga, ini karena sudah latarnya berubah tadi jadi siang jadi malam, menandakan waktunya kita selesai ya. Thank you Iqbal buat menceritakan Episode hari ini adalah cerita cintanya Iqbal. Ceritanya Iqbal. Yaudah. Next time gantiin aku. Ya boleh. Pasangan setiap hari deh. I haven't told my love story. Alah sudah. Tadi sudah katanya. Belum anjir. Tadi aku bilang kayak I'm not gonna tell the details, tapi Dear, soalnya masih belum ada apa-apa. Tell us your love story when it started. Oke. Nah, Besar. yoi betul itu. Kalau sudah mulai baru ceritakan ya. Oke. Nah, Kalau memang mulai. wah jangan gitulah. Pasti mulai. Amin. Bismillah. Amin. Saya hanya membiarkan takdir yang menentukan. Takdir toh. Ya itulah dari podium episode kesekian hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Raditya sebagai host hari ini yang nggak berpengalaman. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Yoi.